Kita sudah mulai mempelajari ayat ini dari 2 minggu yang lalu, yaitu sebelum kita menjadi umat pilihan, bangsa yang kudus, imamat yang berkerajaan, kita ada di dalam kegelapan. Satu Petrus pasal 2 ayat 9, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Kita sudah mulai mempelajari ayat ini dari 2 minggu yang lalu, yaitu sebelum kita menjadi umat pilihan, bangsa yang kudus, imamat yang berkerajaan, kita ada di dalam kegelapan, ya, sehingga Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu kemudian kita disebut sebagai umat pilihan, bangsa yang kudus, ya. Nah, karena itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kegelapan itu, supaya kita dapat memastikan bahwa saya sudah terpisah sepenuhnya dari kegelapan itu. Ya. Kita harus memastikan saya tidak ada lagi di dalam kegelapan. Tidak ada lagi pengaruh kegelapan. Ya. Nah, karena itu kita sudah pelajari, ya. Yang pertama, apa itu kegelapan? Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, kita sudah pelajari bahwa dikatakan setelah ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi sempurna adanya. Tetapi kemudian dalam ayat 2 Kejadian pasal 1, bumi campur baur, kehilangan bentuk, gelap gulita dan sebagainya. Itu adalah hasil pekerjaan daripada iblis. Ya. Karena setelah Kejadian 1 ayat 1 ada peristiwa yang terjadi di sorga. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14, di mana penghulu malaikat itu memberontak kepada Allah, ingin menjadi sama dengan Allah, dan dia dibuang ke dalam bumi. Jadilah dia iblis. Dan itu hasil pekerjaan daripada iblis adalah kegelapan, campur baur, bumi kehilangan bentuk. Nah, saudara-saudara, kemudian dalam ayat 3 sampai ayat 4 Kejadian pasal 1, ini sekedar mengingatkan kita dari khotbah yang lalu itu, bahwa kemudian Allah berfirman, hendaklah ada terang, maka terang pun jadi. Dan Allah memisahkan terang itu dari gelap. Ya.
Allah memisahkan terang itu dari gelap. Sesudah ayat yang keempat itu, ayat seterusnya Kejadian pasal 1, Allah mulai menciptakan ciptaan-ciptaan yang baru dan seterusnya sampai ciptaan manusia. Ya. Jadi tanpa ada terang tidak ada ciptaan yang baru. Demikian juga dengan kita. Setelah kita dipanggil dari kegelapan itu kepada terang yang ajaib, Allah mempunyai kesempatan untuk menciptakan perkara-perkara baru dalam hidup saudara dan saya. Menjadikan kita manusia yang lahir baru di dalam Tuhan. Ya. Dia membaharui karakter kita, dia membaharui jalan pikiran kita dan sebagainya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat contoh dalam Perjanjian Lama tentang satu bangsa yang dipanggil keluar dari kegelapan, yaitu bangsa Israel. Ya. Mereka hidup di Mesir 400 tahun lebih. Ya. Dan sebagian besar dari waktu mereka ada di Mesir itu hidup dalam penderitaan. Ya. Mereka diperhamba. Ya. Dan Mesir adalah masa kegelapan bagi bangsa Israel. Masa kegelapan bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena di Mesir mereka tidak ada kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka dibebankan pekerjaan oleh Firaun dari pagi sampai petang. Saudara-saudara, tidak ada kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Semua kehidupan mereka, semua tenaga, kekuatan, waktu mereka hanya untuk membangun bagi Firaun dan bagi Mesir. Tidak ada kesempatan. Itu bayangan dari kehidupan yang gelap, saudara. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan karena kepentingan-kepentingan jasmania ini, saudara masih hidup dalam kegelapan. Masih hidup dalam kegelapan. Karena itu tanda kehidupan dalam kegelapan, tidak ada waktu beribadah kepada Tuhan. Dan apalagi yang dialami Israel dalam kegelapan itu di Mesir. Alkitab katakan menderita dengan kesengsaraan yang luar biasa. Sampai mereka berseru kepada Tuhan karena penderitaan itu. Dan Tuhan menjawab kepada Musa, aku sudah mendengar tangisan bangsa itu. Aku sudah mendengar erangan mereka karena tekanan, karena penderitaan, sengsara yang mereka alami di Mesir. Dan sekarang aku turun untuk melepaskan mereka. Saudara-saudara, hidup di dalam kegelapan adalah hidup penderitaan dan kesengsaraan. Saudara-saudara, sebelum kemudian bangsa Israel disebut sebagai umat pilihan Allah dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 dan ayat 7. Tuhan bilang, kamulah umat pilihanku, bangsa yang kudus. Saudara-saudara sekalian, karena itu mari, seperti di awal saya sudah katakan, kenapa kita harus pelajari apa itu kegelapan? Yang dari mana saudara dan saya sudah dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita bisa pastikan, oh saya hidup dalam terang dari Allah. Saya sudah terpisah dari kegelapan itu. Nah, kita harus mengerti apa itu kegelapan. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Israel hidup di Mesir, yaitu masa kegelapan bagi bangsa itu. Tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Semua hanya untuk kepentingan Firaun. Kepentingan hidup jasmania semata. Ya. Dan hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu Yesus katakan,
Jika anak itu yang memerdekakan kamu, barulah kamu merdeka dengan sesungguhnya. Israel dibawa keluar dari Mesir. Dengan apa? Darah anak domba. Katakan amin. Darah anak domba. Ada korban. Saudara dan saya dipanggil keluar dari kegelapan hidup yang lama itu dengan pengorbanan Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu Alkitab katakan jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Jangan mau diperhamba lagi. Mari kita lihat selanjutnya. Bagian yang ketiga kita lihat tentang bangsa Israel di padang gurun. Ya. Setelah keluar dari Mesir, mereka tidak langsung masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun ada jalan yang singkat. Tapi Tuhan bawa mereka ke padang gurun. Untuk apa, saudara? Untuk apa? Kenapa harus susah-susah melewati padang gurun? Ya. Walaupun ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Tapi Tuhan punya maksud yang luar biasa, saudara. Ya. Setelah keluar dari Mesir, di mana bangsa Israel hidup dalam kegelapan, maka apakah kemudian bangsa Israel itu sudah bebas sama sekali dari kegelapan itu? Ternyata tidak. Bilangan pasal 11, bilangan 14 dan bilangan 16 di sana diceritakan tentang bagaimana bangsa Israel ingin kembali ke Mesir. Dikatakan mereka teringat daging yang ada di Mesir dan sebagainya. Mereka ingin pulang ke Mesir. Artinya apa? Pengaruh kegelapan Mesir masih ada dalam pribadi bangsa Israel. Masih ada keinginan untuk kembali ke Mesir. Seolah-olah mereka sudah begitu cepat melupakan penderitaan yang mereka alami di Mesir. Kita melihat dalam bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Kita baca mulai ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya, kemudian menyalahlah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang prei dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, di sini dikatakan ada orang-orang bajingan. Dalam terjemahan lama disebut bangsa kacauan. Dari mana bangsa kacauan itu yang menjadi provokator? Ya, mempengaruhi orang Israel untuk berontak kepada Musa dan kepada Tuhan. Dari mana mereka itu? Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 38. Kita baca mulai ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi dan seterusnya.
Ini yang dimaksud bangsa kacauan itu. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara-saudara, dikatakan ada orang dari bangsa-bangsa lain yang ikut bergabung. Yang sebenarnya tidak mengerti kita keluar dari Mesir itu karena apa dan untuk apa. Ya. Penggembira. Kan banyak orang Kristen penggembira. Di mana ramai, di situ dia. Di mana ada mujizat, di situ dia. Tapi ingat, sudah mereka ini yang pertama-tama akan bersungut. Akan mempersalahkan Musa, akan mempersalahkan hamba Tuhan. Membanding-bandingkan hamba Tuhan satu dengan yang lain. Itu bangsa kacauan. Lebih ekstrim disebut dalam bilangan pasal 11 ayat 4. Orang-orang bajingan. Jadi yang suka bersungut kepada Tuhan, Alkitab bilang itu bajingan. Ya itu Alkitab katakan. Kan? Terjemahan lama katakan bangsa kacauan. Orang-orang yang tidak punya tujuan apa-apa. Tidak ada tujuan rohani dalam penurutan kepada Tuhan. Dan mereka inilah yang memulaikan persungutan itu. Mereka menjadi provokator di antara bangsa Israel. Menghasut bangsa Israel supaya kembali ke Mesir saja. Karena mereka tidak punya tujuan hidup. Dan banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Artinya apa? Bangsa Israel masih sangat terpengaruh dengan hal-hal Mesir. Dengan hidup yang gelap, hidup yang masa lalu. Itu yang terjadi. Saudara. Karena itu mari kita harus pastikan saya sudah keluar sepenuhnya dari kehidupan yang gelap. Katakan amin. Kita sudah hidup di dalam terang yang tidak mudah terprovokasi untuk kepentingan-kepentingan jasmania semata. Tidak. Ya. Tidak mudah terprovokasi cuma karena perasaan. Kita harus pastikan itu. Dan Alkitab mencatat bangsa Israel sebagian besar yang terpengaruh, terprovokasi, memberontak kepada Musa dan kepada Tuhan. Karena masih terpengaruh dengan hal-hal yang lama itu, yang gelap itu. Mereka binasa di padang gurun. Tidak masuk ke tanah Kanaan. Betapa celakanya kita sudah ikut Tuhan sekian lama. Ya. Kita sudah ikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita tidak sampai di sorga. Bukankah itu malapetaka dalam kehidupan kita? Karena itu kita harus pahami betul apa itu kegelapan. Yang akan terus membayang-bayangi kehidupan kita. Supaya kita kembali kepada hidup yang lama. Saudara-saudara sekalian, Allah mengasihi saudara dan saya. Sebab itu ketika mereka bersungut kepada Tuhan, kepada Musa, saudara, dikatakan Allah murka, mendatangkan api yang menghanguskan di sekeliling di mana bangsa Israel berada di padang gurun. Sampai Musa meredakan itu dengan doa kepada Tuhan, padamlah api itu. Tetapi hal ini berulang dan berulang dan berulang kembali. Sampai akhirnya, saya mau katakan, Tuhan kita panjang sabar. Tapi dia punya batas kesabaran, saudara. Yang akhirnya, generasi yang keluar dari Mesir, binasa di padang gurun. Tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan, kecuali 2 orang. Yosua dan Kaleb. 2 orang ini tidak bisa terpengaruh dan dipengaruhi oleh apapun. Tidak. Mereka punya prinsip rohani yang kuat. Karena apa? Mereka sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada janji Tuhan.
Haleluya. Mereka tidak terpengaruh. Sekalipun orang banyak sudah menolak untuk berjalan lagi maju. Orang banyak mau kembali lagi ke Mesir. Yosua dan Kaleb bilang tidak. Tanah Kanaan itu pemberian Tuhan bagi kita. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Kenapa Yosua dan Kaleb tidak terpengaruh untuk kembali ke Mesir? Kembali kepada hidup yang lama, kepada kegelapan. Karena mereka sungguh-sungguh yakin akan firman Tuhan. Apa yang mereka dengar dari mulut Musa waktu masih ada di Mesir. Musa sampaikan kepada bangsa Israel, kita harus keluar dari negeri Mesir ini. Tuhan suruh saya untuk membawa kamu keluar dari Mesir kepada suatu negeri yang baik, luas, berlimpah-limpah susu dan madu. Yosua dan Kaleb turut mendengarkan firman itu, janji itu. Mereka percaya. Sejak mereka mendengarkan itu pertama kali di Mesir, mereka percaya, mereka yakin, mereka pegang janji itu. Melewati padang gurun dengan segala tantangan, mereka pegang janji Tuhan. Haleluya. Tidak terpengaruh. Tidak. Walaupun hampir semua bangsa Israel sudah terpengaruh. Kan kebanyakan orang seringkali menghadapi situasi seperti itu, orang langsung, ya sudahlah. Orang banyak sudah bilang begitu, ketemu ikut sudah. Oh, Yosua dan Kaleb tidak ada. Tidak ada. Mereka tidak mau terpengaruh dengan itu. Tetap pada prinsip rohani yang kuat. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Yosua dan Kaleb bilang, tidak, Tuhan sudah memberi kita tanah itu. Itu milik kita. Asal kamu jangan memberontak kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika orang Israel ingin kembali ke Mesir, artinya mereka masih terpengaruh dengan kehidupan yang lama. Hidup dalam kegelapan. Kita melihat contoh yang lain dalam perjanjian lama, Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19. Mulai ayat 15 sampai 17. Kejadian 19 mulai ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang gara. Ini peristiwa di Sodom Gomora. Sodom dan Gomora adalah kehidupan gelap bagi Lot sekeluarga. Kita tahu mulainya Lot ada di Sodom dan Gomora karena pilihannya sendiri. Ketika Abraham katakan kita harus berpisah, supaya tidak terus terjadi pertentangan antara gembala-gembala pekerja Abraham dan pekerja daripada Lot dalam memperebutkan lahan penggembalaan.
Dan Lot yang menjadi keponakan daripada Abraham, dia bilang, saya memilih lembah Yordan. Ya. Alkitab katakan ketika Lot melayangkan pandangannya ke lembah Yordan, kelihatan seperti taman Tuhan, tapi juga seperti Mesir. Ya. Segera dia berangkat ke sana. Saudara-saudara, kita semua tahu dosa Sodom dan Gomora. Dan Lot sekeluarga harus hidup bergaul dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Saudara, ketika dosa Sodom dan Gomora sudah sampai ke hadirat Tuhan, Tuhan turun untuk membinasakannya. Waktu Tuhan melewati Abraham, Tuhan bilang, bolehkah aku menyembunyikan perkara ini kepada Abraham? Sementara dia adalah orang yang saya pilih, yang akan menjadi bangsa yang besar. Kenapa Tuhan merasa harus menyampaikan ini kepada Abraham? Karena di Sodom Gomora ada keluarga dari Abraham. Jadi Tuhan kasih tahu kepada Abraham, Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Abraham bilang, Tuhan, apakah dengan adanya orang benar di sana, Tuhan tega membinasakan Sodom dan Gomora? Dan terjadilah tawar-menawar. Sampai akhirnya jumlah yang seharusnya di mana Tuhan mau membiarkan Sodom dan Gomora itu, ternyata jumlah itu tidak cukup. Abraham sampai kepada jumlah 10. Tuhan bilang, kalau ada 10 orang benar di sana, aku tidak membinasakan Sodom dan Gomora. Dan memang tidak ada 10 orang. Hanya Lot, suami istri dan 2 anak perempuan. Saudara-saudara, tetapi karena Allah ingat Abraham, ya, maka kemudian Allah mengutus 2 malaikat ke Sodom Gomora untuk membawa mereka keluar dari sana. Membawa keluar Lot dan keluarga. Saudara-saudara, seperti yang kita baca, malaikat itu bilang keluar karena negeri ini akan ditunggang balikan, dibakar oleh api. Itu pun masih berlambat-lambat sampai malaikat harus tarik tangan mereka, baik Lot, istri dan anak-anaknya, sampai keluar kota Sodom. Malaikat bilang, lari, lepaskan dirimu, jangan menoleh ke belakang, lari. Ini Sodom sudah tidak ada gunanya, akan dibinasakan. Larilah mereka. Tetapi saudara, ternyata pengaruh dari Sodom masih ada di hati dari istri Lot. Lagi lari, menyelamatkan diri. Terus dia ingat, aduh, beta pun gelam berapa gram memang itu. Beta ada simpan begini lama, bukan cuma gelang. Woy. Jadi dulu dia di Sodom itu seperti toko emas berjalan. Ya. Semua digantung. Ya. Gelang dari bawah sampai sini. Cincin penuh di jari. Kaki juga pakai gelang. Dia lupa bawa. Dia lupa bawa. Pasti di sini ada ibu-ibu yang mulai ingat, oh iya, saya ada simpan di sana. Ya. Itu kegelapan masih mempengaruhi dia. Kepentingan materi masih menguasai hati daripada. Begitu Sodom mulai menyala, saudara, dengan api terbakar. Waduh, dia masih sempat menoleh. Kira-kira itu dimakan api kosong itu. Alkitab bilang langsung menjadi tiang garam. Ya. Sia-sia semuanya. Sia-sia semuanya.
Saudara, Tuhan membawa kita dari kehidupan yang gelap kepada hidup yang terang. Bukan berarti karena kita hidup dalam terang tidak boleh menghiasi diri, boleh. Tapi ingat, itu bukan segalanya. Haleluya. Itu tidak boleh sama sekali menghalangi engkau dalam penurutan kepada Tuhan. Ya, tidak boleh. Jangan menjadi seperti istri Lot. Nah, Tuhan Yesus katakan dalam Injil Lukas pasal 17, Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 30. Lukas 17 ayat 28 mulai. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Artinya, Yesus mengingatkan kita pada hari-hari yang terakhir ini, keadaan pada zaman Lot, keadaan pada zaman Sodom dan Gomora akan muncul kembali. Dosa Sodom dan Gomora akan lebih hebat lagi pada akhir zaman ini. Saudara-saudara, di beberapa negara LGBT itu sudah disahkan. Saya lupa tahun berapa kami ada di Amerika, di salah satu negara bagian, kemudian diumumkan oleh pemerintah di negara bagian itu bahwa perkawinan sejenis dilegalkan. Dilegalkan. Ya. Dan pendeta harus mau menerima dan memberkati. Waduh. Bukan tidak mungkin di seluruh dunia akan terjadi seperti itu. Akan terjadi seperti itu. Saya dengar ada pihak-pihak tertentu di dalam bangsa kita ini yang mendukung untuk dilegalkannya LGBT itu. Inilah yang Yesus katakan. Akhir zaman akan muncul keadaan seperti di Sodom dan Gomora. Karena itu mari kita harus pastikan saya sudah terpisah dari hidup yang lama. Dari kegelapan, apapun bentuknya, saya sudah terpisah. Saya adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh memegang janji Tuhan. Dan tidak bisa dipengaruhi dengan apapun. Haleluya. Hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu,
yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Tepuk tangan buat Yesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau memiliki hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya.